bersama saya Benny di acara Berkat berbincang tentang filsafat. Tapi di sini saya tidak sendiri, tapi didampingi oleh rekan saya. Saya Lailia Mufidah, saya di sini menemani Benny. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Mas Bayu yang bertempat tinggal di Ponorogo Selatan, tepatnya di Sawo. Silakan saya ke kamera. Hai. Dan tidak lupa kita juga kedatangan primadona dari kelas A, yaitu Mbak Farah yang bertempat tinggal di perbatasan Ponorogo dan Madiun, tempatnya di Milir. Silakan saya ke kamera juga. Hai. Oke, langsung saja kita masuk dalam topik di acara kita kali ini, yaitu berbicara mengenai filsafat. Ya. Oke, pertama kali apa sih filsafat itu dari Mas Nanda? Terima kasih atas pertanyaannya Mas Benny. Iya. Membahas tentang apa itu filsafat, sebelumnya kita itu menginjak sebagai pengantar filsafat. Sebelum memahami filsafat, kita harus punya target utama dulu. Nah, yang pertama itu menjadi filsuf, nah yang kedua itu menjadi ahli filsafat. Nah, untuk menjadi filsuf itu adalah orang yang melahirkan pemahaman atau pemikirannya sendiri dengan produknya sendiri, Mas. Oke. Nah, jadi setiap orang itu adalah filsuf karena memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Dan yang kedua itu ahli filsafat. Nah, ahli filsafat adalah orang yang sudah memahami teori-teori dan pemahaman tentang filsuf pada Yunani kuno hingga modern. Dan itu adalah menjadi guru filsafat sehingga menjadi pemikir-pemikir filsafat sampai sekarang. Seperti itu, Mas. Dan untuk arti filsafatnya yaitu ada sebuah proses pemikiran antara mitos menuju logos. Nah, mitos itu adalah sebuah pemikiran atau pemahaman atau kepercayaan yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dan sedangkan logos itu adalah pemikiran yang masuk akal dan dapat dibuktikan kebenarannya. Mungkin itu, Mas, yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Bayu Ya. sudah menjelaskan tentang filsafat. Sekarang ke Mbak Farah. Bagaimana sudut pandang dari Mbak Farah, apa sih filsafat itu? Kalau menurut Mas Nanda Bayu panjang banget ya. Kalau menurutku cukup singkat sih. Menurutku filsafat adalah sebuah alat untuk menemukan pemikiran yang kebenarannya itu belum tentu terbukti. Oh, oke, siap. Oke. Setelah panjang lebar mengenai pengertian dari filsafat, sekarang saya bertanya dari banyaknya pelajaran atau semacamnya, kenapa sih memilih filsafat? Apa filsafat itu asiknya di mana gitu? Ya. Terima kasih. Ya, untuk saya belajar filsafat itu sangat asik, Mas. Nah, karena dampaknya pada diri saya saat berpikir itu lebih dalam menerima informasi itu tidak gerusa-gerusu, Mas. Nah, lebih menyimpulkan, berpikir lalu memberi keputusan agar tidak kita itu menerima informasi itu dengan salah. Nah, terkadang di era sekarang itu banyak masyarakat itu menerima informasi itu dengan gerusa-gerusu. Ketika ada berita viral seolah-olah itu adalah nyata, sebetulnya itu adalah orang yang dibuat secara tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Oke. Itu penjelasan dari Mas Nanda tentang asiknya dari belajar tentang filsafat. Untuk Mbak Farah sendiri gimana sih perasaan atau apa gitu ungkapan untuk mengenai belajar tentang filsafat selama ini? Belajar filsafat itu asik, emang asik ya kan? Iya. Kita itu belajar filsafat enggak harus dari Google. Banyak juga filsafat itu kita baca dari buku-buku. Karena pengetahuan yang kita dapat itu jadi lebih luas. Betul. Jadi sebuah pemikiran-pemikirannya, penemuan-penemuannya. Jadi itu kita tahu, lebih mengerti, lebih paham. Seperti itu sih. Jadi belajarnya itu menjadi lebih asik. Oke, belajar menjadi lebih asik. Oke. Menarik dari kata-kata Mas Bayu tadi tentang kita bisa menangkap informasi tidak gerusa-gerusu ya Mas Bayu, Ya, benar ya? Betul sekali. Oke, berarti
ketika kita mendapatkan sesuatu informasi entah itu dari media online atau media cetak, kita bisa itu tidak menelan informasi itu secara mentah. Oke, untuk terkadang dari sudut pandang lain itu ada yang melarang untuk belajar filsafat. Itu bagaimana, Mas? Menurut Mas Anda sendiri? Kalau menurut saya Iya. aja untuk menanggapi hal seperti itu, Iya. itu tergantung pemikiran orang yang menyimpulkan, Mas. Nah, filsafat itu bisa dijadikan sebagai produk pemikiran. Nah, filsafat juga bisa dibagikan sebagai alat pemikiran seperti yang dijelaskan Mbak Farah tadi. Nah, jika kita terfokus pada produk pemikiran, nah memang dari produk pemikiran ahli filsuf pada zaman dahulu seperti Karl Marx dan Nietzsche yang anti ketuhanan dan lain sebagainya itu ya tidak usah diteladani. Ya, kita fokus saja ke teori-teorinya yang dapat kita pelajari dan kita manfaatkan pada era sekarang. Nah, maka itulah kita jadikan filsafat itu sebagai alat pemikiran. Nah, jangan kita terfokuskan pada produk. Mungkin itu. Oke, tadi sudah bertanya-tanya tentang penyimpangan pemahaman tentang filsafat ya, Mas ya. Ya. Sekarang kita menginjak ke moralitas, Mas. Antara hubungan sosialisasi itu seperti apa, Mas sih? Kalau menurut saya, moralitas itu dari pandangan dari filsuf Barat, dari Yunani dan lain-lain, itu dari Aristoteles tepatnya. Itu ada 3 pemahaman. Ya, yang pertama yaitu ethos, dan yang kedua itu logos. Nah, yang ketiga itu pathos. Ethos itu adalah sebuah etika. Etika ya, Mas? Ya, etika. Ketika kita berprinsip berperilaku sopan santun terhadap orang lain sehingga orang lain itu memberikan feedback kepada kita, itu namanya etika. Etika itu ada sampingannya, Mas, namanya etiket. Etiket itu adalah perilaku dari output sebuah etika. Nah, ketika contohnya saja ketika Masnya berpacaran, nah, etikanya itu saling menyayangi. Nah, etiketnya itu pada malam minggu Masnya ngajak apel. Nah, seperti itu. Untuk etikanya lagi, ketika kita mau berpergian, kita itu harus bersikap berpamitan terhadap orang tua dengan rasa hormat. Ya. Nah, etiketnya yaitu kita berpamitan, sekaligus bersalaman kepada orang tua. Nah, setelah itu kita berpamitan mau kemana. Nah, seperti itulah yang dinamakan etiket. Itu sebuah tindakan dari etika. Siap. Untuk etika tadi dalam membentuk, kita juga ada tahap-tahapnya, Mas. Tidak kita langsung berubah, itu tidak. Nah, etika yang pertama itu kita harus bisa membangun belief pada diri kita. Nah, kita harus membangun kepercayaan pada diri kita. Kita harus percaya diri. Nah, kita juga harus membangun kepercayaan pada orang lain. Nah, setelah belief, kita harus bisa membangun values atau nilai pada saya dan orang lain, karena itu sangat berhubungan dan dialektika sesama manusia. Nah, seperti itu. Setelah itu manusia itu ketika hidup bergolongan atau di sebuah lingkungan itu pasti ada norma, Mas. Nah, norma itu bisa kita sebut juga amoral dan immoral. Nah, pemahaman amoral dan immoral. Setelah itu kita sudah mencapai amoral dan immoral, setelah itu kita bisa merealisasikan dari norma-norma tersebut yang sudah diciptakan dari terdahulu di lingkungan kita atau kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Nah, itu yang kita namakan attitude, perilaku. Nah, kita berperilaku baik, kita berperilaku sopan santun sehingga kita mendapatkan feedback dari orang lain. Nah, setelah attitude kita sudah terbentuk dan kita sudah membentuk hal itu, kita juga harus membangun habit, Mas, atau kebiasaan. Habit ya, Mas? Iya, kita membangun kebiasaan pada diri kita. Nah, sehingga hal-hal yang baik itu dapat berulang, selalu berulang. Dan itu yang dinamakan habit. Nah, yang kedua itu kita menuju logos. Dari ethos, logos, dan pathos. Logos itu adalah sebuah logika, Mas, artinya, atau pemikiran yang masuk akal. Nah, untuk menuju pemikiran yang masuk akal seperti itu ada tahap-tahapnya. Ya, yang pertama, semua manusia itu terkadang tuh banyak orang yang salah
dalam menilai manusia itu dengan IQ. Kalau saya tidak. Menurut saya, manusia itu memiliki 4 tahapan dalam pemikiran. Nah, yang pertama itu deklaratif, nah, yang kedua yaitu kumulatif, ya, yang ketiga yaitu serialisme, nah, yang keempat itu paralelisme. Nah, ketika kita berpikiran deklaratif, itu adalah berpikiran secara atau. Ketika kita mau berbisnis berjualan buah mangga atau jeruk, nah itu hanya memilih salah satu atau. Jadi milih jeruk. Nah, kita hanya berpikir kita hanya mau menjual jeruk saja. Nah, itu pemikiran deklaratif. Itu pemikiran kalau menurut saya itu primitif. Nah, karena itu masih pemikiran yang lama, Mas. Oke. Nah, dan yang kedua yaitu pemahaman tentang kumulatif. Kumulatif yaitu pemikiran dengan kata dan. Nah, dua-duanya itu diambil dari 2 buah antara mangga dan jeruk. Nah, itu kita jual saja dua-duanya. Mengapa kok kita pilih salah satu, ya musimnya sama. Iya. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Nah, betul sekali. Dari pemahaman itu saja kita sudah melihat dari grade pemikirannya. Nah, setelah itu serialisme, Mas. Iya. Serialisme itu satu langkah lebih maju dari kumulatif. Kita menggunakan teori seperti itu, yaitu jika maka. Jika ketika di musim pepaya, nah, pepaya itu berbuah, kita jual pepaya. Jika maka buah apa itu jeruk tidak berbuah, maka saya harus mencari buah lain yang musimnya sama saat buah jeruk itu berbuah. Jadi kita tidak hanya menjual satu buah, tapi banyak buah pada musim yang sama. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu yang tingkat tertinggi yaitu paralelisme. Jika maka, akan tetapi banyak. Setiap problem permasalahan yang kita hadapi itu memiliki jalan keluar. Jadi, ketika orang sudah memiliki pemikiran paralelisme, orang itu akan memiliki jika maka. Jika saya mengalami problem seperti ini, maka outputnya saya akan mengeluarkan sebuah tindakan seperti ini. Nah, seperti itu paralelisme. Dan sikap seorang pemimpin harus dimiliki seperti itu. Nah, setelah kita menginjak etos, logos, dan patos. Patos itu adalah emosional pada diri kita. Nah, kita membentuk sikap. Dalam menyimpulkan sesuatu, kita itu jangan gerusa-gerusu. Nah, seperti tadi. Jangan gerusa-gerusu karena kita dalam menilai sesuatu pun kita harus juga memahami tentang logika dan estetika dan juga etika. Etika, logika, dan estetika. Urutannya harus harus pas. Oke. Kita bisa menyiapkan sebuah pemahaman. Oh, seperti apa sih orang yang beretika baik itu? Oh, orang etika baik itu seperti ini. Oh, orang yang berlogika itu seperti ini. Orang yang berestetika itu memiliki keindahan-keindahannya tersendiri. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Dari pemahaman moralitas tentang etos, logos, dan patos. Oke, itu tadi tentang moralitas dari Barat ya, Mas ya, kalau nggak salah. Sekali. Oke, sekarang kalau di Nusantara, Mas, lebih spesifiknya mungkin di kita tinggal aja, Mas. Kita menginjakkan tanah ini di tanah Jawa, Mas. Soalnya saya tertarik dengan tentang penjelasan Mas Bayu tadi. Gimana sih, Mas, kalau di Nusantara? Di Nusantara itu, tepatnya di Pulau Jawa itu sebetulnya dari tokoh-tokoh filsuf di Jawa itu sebetulnya banyak, akan tetapi untuk serat-seratnya itu ada, tapi untuk buku catatan dari filsufnya dari tokoh tersebut tidak ada. Tepatnya itu serat-seratnya. Seperti pada era Ronggo Warsito, itu era 1800-an mungkin, dari Kasunanan Surakarta. Ronggo Warsito itu adalah tokoh orang yang memiliki kawaskitan. Nah, kawaskitan itu orang yang jeli dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Kawaskitan itu bisa kita ungkapkan bagi orang yang memiliki wawasan yang luas. Nah, kadang kita itu sering menganggap orang kawaskitan itu menjadi peramal. Itu salah. Terkadang kalau dari kepercayaan dari masyarakat Jawa itu ada ilmu titen. Titen itu kalau dalam bahasa Indonesianya teliti ya, Mas ya? Ya, kita bisa teliti. Nah, kata ilmu titen itu seperti, oh hawanya ini kok dingin.
yang mendungnya gelap. Oh ini 3 jam nanti akan hujan. Nah Oh, seperti itu. iya. Terkadang kalau orang awam melihat seperti itu, namanya itu meramal, nanti mistis dan lain-lain. Iya, dikait-kaitkan dengan hal yang gitu ya, seperti Mas. itu. Oke, siap. Nah, yang kedua itu pemahaman tentang cokro manggilingan, Mas. Nah, cokro manggilingan kalau pada zaman dahulu itu sering kita sebut sebagai sufisme. Nah, cokro manggilingan itu berputar. Reinkarnasi kalau sekarang itu. Oh, Nah, reinkarnasi. Ya. kepercayaan orang dahulu itu ketika sudah meninggal itu nanti akan bereinkarnasi lagi ke bumi. Oh, terlahir kembali Nah, gitu Mas. terlahir kembali. Oke, siap. Nah, ketika pemahaman-pemahaman seperti itu, kita itu sebetulnya kaya dari segi-segi filosofis dari pemahaman saya. Kalau dari filsuf dari wali, nah, Wali Songo itu yang dapat kita samakan itu dengan Marcus. Nah, Marcus Cicero di daerah mungkin barat, filsuf barat, itu kita samakan dengan Sunan Bonang, hampir sama. Sunan Bonang, Sunan Jati, Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Oh, Gunung iya, Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati yaitu raja, tapi ya tokoh filsuf. Nah, juga wali Allah. Seperti itu. Nah, dari tokoh-tokoh Jawa tersebut, dari tokoh-tokoh Nusantara, filsuf Nusantara, Indonesia itu punya khas sendiri. Tepatnya di Pulau Jawa itu tokoh filsufnya punya khas sendiri. Seperti itu. Mungkin itu Mas dari pemahaman sedikit dari saya tentang tokoh filsuf. Dari Nusantara, yang tempatnya di Jawa tadi ya Mas ya. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi Mas? Oke, mungkin untuk dari Mas Randa sebentar dulu ya Mas ya, Ya. karena ada Mbak Farah juga di sini. Oke. Saya akan bertanya ke Mbak Farah mungkin tentang prapositivisme. Apa sih Mbak prapositivisme itu sendiri? Era prapositivisme merupakan aliran yang berkembang secara alamiah, Oke. di mana pada metode ini penelitian yang digunakan itu secara deskriptif. Oke. Setelah mengetahui pengertian dari era prapositivisme, tentunya ada sejarah dan era terjadinya. Bagaimana sih sejarah dan kapan terjadinya era prapositivisme? Era prapositivisme itu terjadi pada zaman Yunani yang dimulai sejak awal abad ke-19, di mana pada zaman Yunani itu filsafat sudah ada. Tentunya pada era prapositivisme sendiri ada tokoh-tokoh yang berperan. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan dan apa saja teori yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh? Oke, baik. Pada era prapositivisme ini tokoh yang pertama yaitu Augustinus. Augustinus menemukan bahwa teori Augustinus menjelaskan tentang alam semesta, di mana Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Tuhan menciptakan alam semesta itu sendiri dan bersifat abadi. Oke. Untuk ya, penghujung acara ini, mungkin sebelum saya closing, Mas Bayu bisa menambahi atau ingin mengungkapkan apa lagi? Mungkin dari pemahaman filsafat ini, semua yang mendengarkan tentang podcast ini dapat memilah dan memilih, bisa membedakan antara api dan panas, Ya. manis dan gula. Jangan seakan-akan itu menyamakan dan mendiskriminasi hal yang salah pada diri kita. Nah, kita harus bisa memanfaatkan filsafat sebagai alat pemikiran, seperti itu tadi, agar kita bisa berpikir dahulu, setelah itu mengambil keputusan. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Oke, siap. Terima kasih untuk kedua narasumber saya dan rekan pendamping saya sudah hadir menyisikan waktunya datang ke sini, dan terima kasih untuk yang menonton, and see you goodbye.